kita mulai saja. Untuk pertemuan di pekan ketiga ini, saya akan sedikit mereview materi pekan kedua, yaitu definisi statistika dan tipe data, dan materi di pekan ketiga. Ya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan bertanya terkait materi pekan kedua dan pekan ketiga. Mungkin beberapa orang sudah mencoba untuk meresum dan membaca slide materi di pekan kedua ini, gitu ya. Di sini kita akan banyak membahas terkait statistika dan tipe data. Nah, tujuan dari perkuliahan di pekan kedua ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mendefinisikan statistika, perbedaan data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, di sini nanti akan ada definisi statistika, tipe data, atribut data, dan pemanfaatan data. Kita lihat sama-sama overview dari statistika itu apa sih sebenarnya. Kemarin kita sudah belajar perbedaan antara data dan informasi gitu ya. Kemudian di sini kita coba lihat definisi statistik terlebih dahulu. Statistik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data untuk membuat keputusan. Jadi statistika itu tidak hanya di level analisis dan interpretasi saja ternyata, tetapi dari awal pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan terakhir adalah interpretasi data itu kita bisa sebut dengan statistik. Nah, ini contohnya, contoh interpretasi data pada sebuah data seberapa banyak sih orang yang melakukan typo ketika melamar pekerjaan, kemudian persentasenya itu diterima atau tidak diterima. Nah, gambar ini bercerita terkait persentase orang diterima berdasarkan typo ya, typo di resumenya seperti itu. Nah, ini didapatkan dari USA Today. Ya, sepertinya ini newspaper ya di Amerika. Nah, ini adalah salah satu contoh interpretasi data. Nanti kita akan pelajari juga ini, bagaimana sih nanti akhirnya kita dapat menginterpretasikan data, gitu ya. Oke, nah kemudian ada dua jenis data set atau himpunan data. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, dua jenis himpunan data ini yaitu population dan samples. Ya, nah kalau population itu adalah kumpulan seluruh hasil respon, pengukuran, atau jumlah yang menjadi objek penelitian. Jadi seluruhnya. Jadi kalau kita berbicara populasi, berarti itu adalah seluruh datanya atau seluruh hasilnya atau seluruh respon pengukurannya. Ya. Itu yang disebut dengan populasi. Sedangkan sampel itu hanya bagian kecilnya atau subset dari sebuah populasi, gitu ya. Maka dari itu yang perlu teman-teman garis bawahi adalah sampel itu harus mewakili populasi, gitu ya. Sampel itu harus mewakili populasi dan nanti kita akan pelajari di pekan ketiga gimana sih caranya kita melakukan sampling ya. Sampling itu metodenya banyak. Salah satunya itu adalah random sampling, gitu ya. Kemudian jika data tidak dikumpulkan dengan metode yang sesuai, maka data tersebut tidak memiliki nilai seperti itu. Jadi tidak valid gitu kalau misalnya metode sampling yang digunakan itu salah seperti itu ya. Mungkin ini penerapan sampling ini mungkin teman-teman bisa lihat di pada saat pemilu adanya quick count ya. Quick count itu kan itu adalah salah satu data sampling yang digunakan, bukan data populasi. Karena pada saat itu hasil dari pemilunya itu kan belum dihitung, belum dikumpulkan, belum dikolek datanya. Tetapi mereka sudah bisa mengeluarkan persentasenya. Maka dari itu lembaga-lembaga sampling pun punya hasil yang berbeda-beda. Kenapa hasil yang berbeda-beda? Yaitu bergantung dari sampling yang mereka ambil. Seperti itu. Nah, ada mungkin sampling yang mewakili populasinya. Ada misalnya sampling yang tidak mewakili populasinya. Sehingga mungkin apa yang dihasilkan ada yang valid, ada yang tidak valid. Seperti itu. Oke, ini contoh. Dalam survei terbaru, 1.500 orang dewasa di Amerika Serikat ditanya apakah mereka percaya ada bukti kuat tentang pemanasan global. Dari jumlah tersebut, 855 orang menjawab ya.
Maka kalau ada kasus seperti ini, jika ditanya populasinya apa, sampelnya apa, dan data sampelnya, kita dapat mendefinisikan bahwa populasi dari kasus ini adalah semua jawaban orang dewasa di Amerika Serikat terkait pemanasan global. Sedangkan sampelnya itu adalah 1.500 orang dewasa, ya, yang ikut dalam survei. Nah, kemudian sampel adalah bagian dari populasi, yaitu subsetnya, ya. Maka data sampelnya itu adalah 855 menjawab ya dan sisanya 645 menjawab tidak. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana sampel. Sampel itu objeknya atau ya objeknya, sedangkan data sampel itu adalah data yang didapatkan dari objek tersebut. Apakah dia disurvei, apakah dia diwawancarai, seperti itu ya. Nah, maka jangan keliru dalam mengidentifikasi populasi dan sampel, gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat sama-sama. Nah, ini boleh latihan sebentar 5 menit, nanti coba saya tanya. Di sini ada 2 kasus. Pertama itu adalah Departemen Energi AS melakukan survei mingguan terhadap sekitar 900 SPBU, stasiun pengisian bensin, untuk menentukan harga rata-rata per galon bensin reguler. Pada 11 Januari 2010, harga rata-rata adalah $2,75 per galon. Ini kasus pertama. Kasus kedua itu adalah seorang peneliti ingin meneliti tingkat stres mahasiswa selama menyusun skripsi di Universitas X. 1.200 mahasiswa angkatan akhir di Universitas X, dari 150 mahasiswa yang diwawancarai, hasil rata-rata skor stres dari sampel adalah 3,8 skala 1 sampai 5. Dari 2 kasus ini, silakan teman-teman identifikasi populasinya dan sampelnya, begitu pula data dari masing-masing sampel. Seperti itu. Saya kasih waktu 5 menit, nanti akan coba saya tanyakan random ke orang yang ada di Teams. Enggak. 5 menit berarti sampai dengan pukul 7.43. Silahkan.
Ada yang sudah? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau raise hand? Boleh, silakan. Yang belum di ACC. ACC di mana ya? Di channel, belum gabung di channel. Bentar, saya cek dulu ya. Ya, sudah saya accepted ya. Bahkan dikasih tahu temennya. Oke, ada yang mau menjawab? Saya boleh Bu, nomor 2 Bu. Boleh, nomor 2. Ya betul. Jadi yang di nomor 2 ini yang identifikasi populasi dan sampel ya Bu ya. Kalau dari Ya. populasinya sendiri, ini ada 1.200 mahasiswa ya Bu di unit kelas X. Terus kalau dari sampelnya itu ada 120 mahasiswa yang diwawancarai. Terus kalau dari isi data dari sampel tersebut adalah hasil rata-rata skor tes dari sampel adalah 3,8 dari skala 1 sampai 5. Itu Bu. Oke, sip. Nah, untuk data sampel itu ditambahkan juga ya, hasil rata-rata ini dari berapa mahasiswa gitu, dari berapa mahasiswa gitu ya. Itu adalah data sampelnya. Oke, Oke, baik Bu. terima kasih. Dari siapa ini? Rizky Bu, Rizky Aditya. Rizky Aditya. Oke, boleh. Terima kasih Rizky, kita lanjut. Yang Makasih soal Bu. pertama, siapa yang mau? Soal pertama, siapa yang mau menjawab? David Bayu, coba. Boleh Bu, boleh dilihatin lagi Boleh, Bu untuk yang tadi soalnya. boleh. Sebentar. Oke. Ya, untuk yang nomor 1 itu untuk populasi sendiri itu ada 900 SPBU. Terus untuk isi data, Coba dibaca lagi baik-baik. oh iya, maaf. Populasinya apa? Sembilan 900 itu populasi apa sampel, David? Itu sampelnya Bu, maaf ya. Oke. Jadi Sampelnya untuk ada 900 PBU. populasinya itu stasiun pengisian bahan bakar. Untuk sampelnya yang diambil Seluruh itu ya. 900 SPBU ya. Ya, berarti kalau populasi itu seluruh SPBU yang Ya, ada di Amerika Serikat. Itu adalah populasi. Kalau populasi. sampelnya, Sampelnya itu 900 SPBU. ya, terus kalau data sampelnya, Untuk data sampelnya itu pada 11 Januari harga rata-rata 2,75 dolar per galon. Itu Bu. oke, berarti harga rata-ratanya itu adalah 2,75 per galon untuk 900 SPBU. 900 SPBU. Benar. Ya. Oke, terima kasih David. Nah, ini ya, jadi nomor 1 tuh jangan keliru lagi. 900 itu adalah samplingnya. Sedangkan populasinya apa? Populasinya berarti adalah seluruh SPBU yang ada di Amerika Serikat. Sebentar ya, tadi ada yang mau join. Kok nggak ada lagi? Kalau bisa pakai akun Telyu ya, jadi biar saya tidak perlu save lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti sudah paham perbedaan antara populasi, sampel, dan data dari sampel. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut terkait definisi berikutnya, yaitu parameter dan statistik. Jadi parameter itu adalah deskripsi numerik dari suatu populasi, sedangkan statistik itu adalah deskripsi numerik dari suatu sampel. Jadi di sini sudah dikasih triknya. Kalau sama-sama P, berarti dia parameter P itu berarti untuk populasi. Jadi parameter itu untuk populasi, kemudian statistik itu sama-sama S, statistik itu berarti deskripsi numerik untuk sampel. Nah, kita lihat.
Ini adalah catatan penting nilai statistik. Nah, kenapa nilai statistik bisa berbeda-beda antar satu sampel dengan sampel yang lainnya, sedangkan nilai parameter itu lebih konstan untuk seluruh populasi. Karena apa? Karena sampel itu kan akan berbeda-beda ya. Tadi yang contohnya quick count. Untuk lembaga quick count A, misalnya kemarin Prabowo menang. Untuk lembaga quick count B, ternyata Anies yang menang, misalnya ketika pemilu kemarin. Kan berarti dia mengambil samplingnya berbeda-beda. Nah, makanya dibilang nilai statistik itu bisa berbeda-beda antar sampel, bergantung siapa yang dipilih, bergantung data apa yang dipilih menjadi sampelnya. Tapi kalau parameter, ya parameter itu kan artinya dia adalah deskripsi numerik dari seluruh populasinya. Pasti dia akan selalu konstan. Ya, dia akan selalu konstan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contohnya, membedakan parameter dan statistik. Ya, tentukan apakah nilai numerik berikut menggambarkan population parameter atau sampel statistik. Bisa kita lihat. Soal yang pertama, survei 200 pusat karir perguruan tinggi melaporkan gaji awal rata-rata untuk lulusan teknik perminyakan adalah 83.121 US dollar. Ya. Oke, karena rata-rata 83.121 didasarkan pada subset sebagian dari populasi, maka ini adalah sampel statistik. Ya, karena dia di sini hanya melakukan survei terhadap 200 pusat karir perguruan tinggi. Ya, dia tidak melakukan survei untuk seluruh pusat karir perguruan tinggi. Maka kita bisa katakan 83.121 ini rata-rata ini merupakan adalah sampel statistiknya. Karena dia ini adalah data dari sampelnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian soal yang kedua. 2.182 mahasiswa yang diterima di Northwestern University pada tahun 2009 memiliki skor SAT rata-rata 1.442. Nah, di sini dari info ini kita bisa lihat ternyata di Northwestern University itu ada 2.182 mahasiswa yang diterima di tahun 2009 dan skor SAT-nya rata-rata 1.442. Nah, ini adalah population parameter karena dia mengidentifikasikan populasinya seluruh dari mahasiswa yang diterima di Northwestern University pada tahun 2009. Seperti itu. Maka skor SAT rata-rata 1.442 itu disebut dengan population parameter. Ya. Nah, sedangkan soal nomor 3 ini sudah terlihat jelas dalam pemeriksaan acak terhadap sampel toko eceran FDA menemukan bahwa 34% toko tidak menyimpan ikan pada suhu yang tepat. Ya kan berarti ini adalah sampel statistiknya. Karena yang dia lakukan di sini melakukan pemeriksaan acak untuk sampel toko eceran. Ya, persentasenya 34% didasarkan pada subset. Seperti itu. Maka 34% ini merupakan sampel statistiknya. Jadi teman-teman sudah tahu nih bedanya antara parameter dan statistik. Seperti itu. Kalau ini gambar terkait sensus penduduk di Amerika. Jadi sulitnya pada saat mendata populasi ya, populasi itu sulit karena kita harus mendata seluruh, misal kalau kita bilang populasi masyarakat Amerika Serikat, berarti kan artinya harus seluruh orang yang ada di Amerika Serikat yang harus kita cek gitu ya, apakah dia benar berwarga negara Amerika Serikat. Nah ini terlihat ada data-data yang hilang setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya itu data-data itu hilang, malah di tahun 2000 ini datanya kelebihan. Misalnya rakyatnya cuma 20 juta orang misalnya, 2 juta orang, tetapi di data ada sekitar 2.500.000 orang gitu ya. Berarti kan ada kelebihan 500.000 data seperti itu. Nah, ini data yang di capture di mana ya, tidak diinfokan ya, terkait sensus atau populasi di Amerika Serikat. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara parameter dan statistik. Oke. Nah, nih contoh berikutnya. Saya kasih waktu nggak usah lama-lama lah, 2 menit aja.
dari soal ini, tahun 2009, soal pertama, tim Major League Baseball menghabiskan total 2.655.395,94 untuk gaji pemain. Apakah nilai numerik ini merupakan parameter sampel atau parameter populasi atau statistik sampel? Kemudian di soal kedua, Universitas X memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 2.500 mahasiswa. Peneliti hanya melakukan survei pada 200 mahasiswa di Universitas X yang tersebar dari berbagai fakultas. Didapatkan data bahwasannya rata-rata penggunaan media sosial adalah 3,4 jam per hari. Maka dari dua study case ini, tentukan yang mana populasi, tentukan apakah nilai tersebut berasal dari populasi atau sampel, dan kemudian tentukan juga nilai parameter dan statistiknya. Oke, coba saya tanya ke Mada Satya. Halo, Mada? Ya, halo, Bu. Ya, Mada mau jawab soal yang nomor berapa? Nomor 1, Bu. Boleh. Ya, tahun ini. Itu bisa dibilang sebagai parameter populasi, Bu, karena keseluruhan ya. Habiskan Oke. total gaji pemain. Oke, berarti ini untuk gaji pemain sekitar, ini hitungannya udah 2 miliar sepertinya. Ini adalah parameter populasi, karena ini seluruh tim yang ada di Major League Baseball ya. Oke, terima kasih Madia. Kita lanjut ke mahasiswa berikutnya. Irma boleh, Irma mahasiswi. Oke, Irma. Kalau Ya, soal Bu. yang nomor 2, apa ini? Bentar, saya share. Nomor 2. Itu berasal dari sampel, Bu. Sampel. Berarti kalau sampel, deskripsi numeriknya apa namanya? Apa? Hah? Itu kan 200 diambilnya dari 2.500. Iya benar, sampel. Nah, deskripsi numeriknya kan berarti ini nih 3,4 jam per hari ini. Oh iya. Itu namanya apa? Namanya parameter apa statistik? Statistik. Statistik ya, jangan lupa ya. Jadi kalau ditanya sampel, sampelnya benar 200 mahasiswa. Tetapi kalau ditanya statistiknya yang mana? Statistiknya berarti 3,4 jam per hari gitu. Kalau tadi juga kalau di sini tidak ada jumlah populasinya ya, karena dia bilang seluruh populasi. Berarti kita bisa bilang kalau dia ditanya populasi, kita bisa mendefinisikan seluruh tim Major League Baseball itu adalah populasinya. Walaupun angkanya nggak muncul berapa banyak gitu ya. Kemudian parameter populasinya yang mana? Yang ini gajinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Irma. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata studi statistik itu memiliki 2 cabang, yaitu deskriptif statistik dan inferensial statistik. Kalau kita berbicara deskriptif statistik, berarti ini sebenarnya dia berhubungan dengan penyajian datanya seperti apa. Artinya datanya yang dia tampilkan. Sedangkan inferensial statistik ini adalah kesimpulan. Bagaimana dari data yang ada di deskriptif statistik kita menarik kesimpulan tentang populasi. Gitu ya. Nah, sebenarnya nanti di statistik inferensial kita akan belajar yang namanya probabilitas atau kita belajar yang namanya uji hipotesis sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kita lihat aja contohnya ya. Tentukan bagian mana dari studi yang termasuk statistik deskriptif. Nah, ini contohnya. Studi jangka panjang 18 tahun pada pria usia 48 tahun. Hasilnya 70% pria lajang masih hidup pada usia 65, sedangkan 90% pria menikah masih hidup di usia 65. Nah, untuk case yang pertama, itu bisa kita definisikan deskriptif statistiknya adalah 70% pria lajang masih hidup di usia 65 dan 60% pria menikah masih hidup di usia 65. Berarti deskriptif
deskriptif statistik ini dia akan menyajikan data berdasarkan apa yang dikumpulkan, apa yang sebenarnya ini juga sebenarnya data olahan ya. Kalau kita berbicara data mentah nggak mungkin muncul 70%, tapi deskriptif statistik ini biasanya diolah dulu ya. Dia tidak ada penarikan kesimpulan di deskriptif statistik, dia cuma diolah saja ya. Sedangkan inferensi, nah ini tuh nanti caranya macam-macam, bisa pakai uji regresi, uji hipotesis dan lain-lain. Nah, inferensi ini contohnya ini, menikah berkaitan dengan umur lebih panjang bagi pria. Jadi kalau di sini kita lihat pria yang menikah itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang pria belum menikah, seperti itu. Itu soal untuk deskripsi statistik dan inferensi untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, 44% analisis salah meramalkan laba perusahaan teknologi tinggi. Maka deskriptif statistiknya itu adalah 44% analis Wall Street salah memprediksi laba. Gitu ya. Kemudian inferensinya apa? Inferensinya adalah pasar saham sulit diprediksi bahkan oleh profesional. Jadi kalau di inferensi itu yang perlu kita garis bawahi adalah menarik kesimpulannya. Jadi cabang statistik yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Jadi dia menarik kesimpulan tentang populasi dari hasil samplingnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Survei terhadap 1017 pria dan wanita. 76% wanita dan 60% pria menjalani pemeriksaan fisik tahun sebelumnya. Maka deskripsi statistiknya itu adalah ini, angka ini. 76% wanita dan 60% pria menjalani pemeriksaan fisik tahun sebelumnya. Inferensinya apa? Inferensi statistiknya. Inferensi statistiknya kalau dari deskriptif statistik ini adalah wanita lebih banyak menjalani pemeriksaan fisik dibandingkan dengan pria. Seperti itu. Ya, ini perbedaan antara deskriptif statistik dan inferensial statistik. Oke, itu dia ya. Tadi kita bisa mengenal istilah yang namanya populasi, sampel, kemudian kita mengenal juga istilah deskripsi numerik dari populasi adalah parameter, deskripsi numerik dari sampel adalah statistik. Kemudian di statistik itu ada dua cabang, deskriptif sama inferensi. Kalau deskriptif itu adalah penyajian datanya, lebih ke pengorganisasian dan penyajian datanya. Sedangkan inferensi itu ada penarikan kesimpulannya, ya. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe-tipe data. Nah, sebenarnya di kita itu sebenarnya berinteraksi dengan banyaknya tipe data, gitu ya. Ada data unstructured, geographic, real-time data, gitu ya. Mungkin kita tidak tahu pengkategoriannya. Intinya adalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, apalagi orang-orang yang menggunakan media sosial sering, gitu ya. Tidak hanya media sosial ya, dengan kerjaan teman-teman juga, misalnya tipe data yang teman-teman olah mungkin lebih dari satu jenis, gitu ya. Nah, ini macam-macam tipe datanya. Kemudian sebenarnya secara umum data itu cuma terbagi menjadi dua jenis, data terstruktur dan data tidak terstruktur, seperti itu. Nah, karakteristiknya, kalau data terstruktur itu biasanya bisa ditampilkan, di-display dalam bentuk kolom dan baris, atau bisa kita bilang dalam bentuk tabel. Maka data-data ini biasanya karakteristiknya adalah bentuknya numbers, dates, atau strings, gitu ya. Sedangkan data-data tidak terstruktur, dia tidak bisa kita display atau kita tampilkan dalam bentuk kolom-kolom, gitu ya. Nah, biasanya kalau data-data tidak terstruktur itu adalah seperti gambar, audio, video, email, gitu ya, file. Nah, itu adalah contoh dari data tidak terstruktur, ya. Nah, kalau sekarang realitanya di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka cuma 20% nih mengolah data-data terstruktur. Selebihnya mereka lebih banyak mengolah data-data tidak terstruktur. Apalagi perusahaan-perusahaan yang lebih banyak bermain di area ini nih, data-data image, audio, video, seperti itu ya. Maka penyimpanannya pun akan lebih banyak dibutuhkan data tidak terstruktur dibandingkan dengan data terstruktur, ya. Begitu pula pada saat kita memanage-nya, mengaturnya.
data tidak terstruktur itu lebih mudah kita manage dibandingkan dengan data tidak terstruktur. Nanti data terstruktur teman-teman akan dapat mata kuliahnya di mata kuliah pemodelan basis data atau database, gitu ya. Nanti akan belajar di situ. Nah, kalau di IF itu tidak ada pengolahan data tidak terstruktur. Tetapi kalau di Prodi DS itu ada pengolahan data tidak terstruktur. Nama mata kuliahnya adalah ROBD, Rekayasa Organisasi Basis Data. Itu nanti belajar NoSQL di mata kuliah itu. Suara saya jelas ya? Ini lagi hujan di sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, oke, sip. Kita lanjut ya. Ini karakteristik atau perbedaan antara data terstruktur dan data tidak terstruktur. Oke, selain yang disebutkan sebelumnya, ada yang bisa memberikan contoh data tidak terstruktur? Mungkin kalau data terstruktur udah banyak yang tahu. Ada lagi nggak contoh data tidak terstruktur? Ada yang mau ngasih contoh? Siapa? Sarah, coba kasih contoh data tidak terstruktur tadi selain gambar, video, audio, emails, kira-kira data apa Sarah? Sarah Sabita, ada? Nggak ada ini Sarah Sabita? Berarti tidak hadir ini. Oke, coba Nabila. Nabila bisa kasih contoh satu aja data tidak terstruktur. Ada Nabila? Nggak ada juga. Berarti Nabila sama Sarah ini tidak hadir ya. Karena tidak menjawab ketika saya panggil. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ngasih contoh data tidak terstruktur apa? Satu aja. Selain tadi yang disebutkan. Komentar, Bu. Komentar di sosial media. Oke, komentar di sosial media, tweet yang ada di Twitter Kan atau banyak X gitu ya. sekarang. Nggak cuma satu orang gitu ya. Ya, itu juga data tidak terstruktur. Ya, data GPS juga, data GPS, titik GPS-nya, latitude, longitude-nya itu juga data-data tidak terstruktur. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita belajar lagi jenis data. Data itu ada yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau data kualitatif itu adalah dia menampilkan informasi yang lebih deskriptif, ya. Sedangkan data kuantitatif ini informasinya numerik atau angka. Nah, nanti data kuantitatif ini dibagi menjadi dua lagi, discrete dan continuous. Nah, discrete ini itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Sedangkan continuous itu adalah sesuatu yang diukur. Apakah continuous itu selalu bilangan desimal? Tidak. Ya, misalnya sesuatu yang diukur, tinggi badan saya misalnya 163. Itu kan bilangan bulat ya. Tidak desimal. Nah, itu bisa kita sebut dengan kuantitatif continuous. Jadi, cara gampang mengingatnya adalah kalau continuous itu adalah sesuatu yang diukur, kalau discrete itu adalah sesuatu yang dihitung. 1, 2, 3. Nggak mungkin ada jumlah kaki kucing 3,5, nggak mungkin. Pasti kalau nggak 2, jumlah kaki kucing ya 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung kakinya ada 4 seperti itu. Tetapi apakah tinggi badan ada yang 165,5? Ya ada. Itu adalah sesuatu yang diukur. Ya. Nah, kita lihat ini. Ini perbedaannya antara data discrete dan data kontinu. Jadi kualitatif itu lebih deskriptif, sedangkan discrete dan kontinu itu adalah data kuantitatif yang merupakan Suaranya numerik. sepertinya agak terputus, Bu. Oh iya, terputus. Oke, saya matikan kamera dulu. Sudah mulai mati nge-lag, ini. Bu, suaranya, Bu. Oke. Saya matikan kamera aja. Oke. Oke, baik, Bu. Ya, ini udah mulai jelas? Sudah, Bu. Hujannya Jelas, Bu. agak lebat. Ya, ini agak lebat sekali di sini. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, yang dikatakan data kualitatif itu apa? Kita bisa mendeskripsikannya. Dia berwarna coklat dan hitam. Dia memiliki rambut yang panjang. Ini kan lebih deskriptif ya.
Dia menjelaskan anjing ini. Dia memiliki energi yang banyak. Nah, itu adalah data-data yang deskriptif. Tetapi ketika diminta, coba sebutkan data kuantitatif yang bisa kamu dapatkan dari anjing bernama Ero ini. Nah, berarti kita bagi dua, ada diskrit, ada kontinu. Kalau diskrit, ya berarti dia memiliki 4 kaki. Dia memiliki 2 saudara. Artinya, kalau data diskrit itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Ya, sedangkan kontinu itu adalah sesuatu yang diukur. Misalnya, dia memiliki berat 25,5 kilo. Kan? Ini kan sesuatu yang diukur. Dia memiliki ketinggian 565 mm. Ini juga sesuatu yang diukur. Ya, jadi jangan terkecoh, oh continuous itu selalu bilangan desimal. Enggak, ini kan enggak desimal. Ya, tapi dia termasuk ke kuantitatif kontinu karena dia diukur, tinggi itu diukur, bukan dihitung. Seperti itu ya. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, ini jawabannya apa? A, B, C, atau D? Data kuantitatif. B, Bu. B, Coba. Bu, B. B. Apa? B, Bu. B, B, B. B, ya. Oke, B ini adalah data kuantitatif, sedangkan A, C, dan D itu adalah data kualitatif. Kalau soal ini, yang mana C, yang Bu. kontinu? C, Bu. C. C ya. Itu C, C, Bu. berarti oke, beratnya bisa diukur ya. Sedangkan kalau cakar itu kan sesuatu yang diukur, dihitung. Nggak ada cakar tuh yang 3,5 atau 4,5 gitu ya. Ada. Berarti ini adalah C. A, B, D itu adalah diskrit ya. Nah, soal nomor 5. Lima dan 6. 5 apa? D, Bu. D. 5D. 5D, 6. 5D. 6B. B, B, Bu. 6B. B, Bu. 5D, 6. B. B. B, Bu. B. B, B. B ya. Oke. Two brother, one sister. Oke. 5 ini yang A, C, B ini continue. Yang 6 ini A, C, dan D ini juga continue. Oke, kalau ini not kuantitatif, yang mana? A, Bu. Apa? A, Bu. Not kuantitatif loh. C, Bu. Bukan C, 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 Bu. C ya. Oh iya. Karena not kuantitatif berarti ya selain kuantitatif ya kualitatif ya. Yang kualitatif itu adalah C. Sedangkan A, B, D ini adalah kuantitatif. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu terkait pengumpulan data. Salah satu cara dalam mengumpulkan data itu adalah kita melakukan observasi. Ini contohnya adalah menghitung berapa banyak sih sebenarnya mobil yang lewat di jalan tertentu ya. Caranya macam-macam ya. Salah satunya adalah kita melakukan observasi. Observasi itu artinya kita melihat tanpa kita melihat langsung gitu ya, melihat langsung berapa banyak mobil yang melewati jalan tersebut seperti itu ya. Dan kita juga bisa melakukan survei, misalnya untuk kasus yang lain gitu ya, kita bisa melakukan survei terkait bagaimana penggunaan. Misalnya sehari dia menggunakan media sosial itu berapa lama. Nah, itu kita bisa lakukan survei juga. Nah, salah satu dua contoh dalam collecting data itu adalah observation dan survei. Nah, sensus ini juga salah satu cara mengumpulkan data. Bedanya dengan sampel, ini sampling ya harusnya. Kalau sensus itu adalah mengumpulkan seluruh data atau populasinya yang dikumpulkan, sedangkan sampling itu adalah hanya sebagian data saja yang dikumpulkan. Di sini contohnya adalah 120 orang di lokal football, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan sensus, artinya kita akan menanyakan ke 120 orang tersebut. Tetapi ketika kita melakukan sampling, ya kita hanya sebagian saja. Maka hati-hati dalam melakukan sampling. Sampling itu yang perlu kita garis bawahi itu adalah harus mewakili populasinya. Maka kan di sini dibilang
sample is not as accurate but may good enough and it's a lot easier. Jadi dia bisa aja nggak akurat kalau samplingnya tidak mewakili populasinya, tetapi dia tuh lebih mudah diimplementasikan daripada kita melakukan sensus. Lihat aja sensus penduduk Indonesia ya, berapa banyak jumlah masyarakat Indonesia yang harus didata, apalagi yang ternyata dia imigran ataupun ternyata dia tidak punya kakaknya ya. Jadi kan waktunya sulit, biayanya banyak, tenaga kerja yang dibutuhkan juga biaya banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan jadi banyak seperti itu. Beda dengan samplingnya, sampling itu kalau kita bisa mewakili dari populasinya, maka hasilnya itu bisa valid ya, dibandingkan dengan dan dia lebih mudah diimplementasikan dibandingkan sensus. Nah, ini contohnya. Soalnya nomor 8 apa, nomor 9 apa? Delapan abu. Nomor 9 apa? 8A. Apakah A? Sembilan Oke. D. 9 Nomor 9. D ya. D, Bu. A. 9 D. Nomor Bu. 8 A. 9 D, Bu. 9 9D. ya. Sam. Oke. 9 D. Nomor 8 itu all member. Lihat Biasa, ada enggak juga semua. all tuh. Iya. All member, Bu. Kalau yang 8, kalau yang 9 itu D ya, some but not all of the population. Oke. Enggak Tadi sudah semua. tahu bedanya antara sensus dan sampling. Nah, kita lanjut ke skala pengukuran. Jadi, pada saat kita mengumpulkan data, kita juga harus mengelompokkan data-data tersebut ke dalam skala pengukuran. Tujuannya untuk apa, Bu, kita mengelompokkannya? Karena setiap skala pengukuran itu memiliki alat statistika yang berbeda-beda, memiliki cara menginterpretasikan datanya pun berbeda-beda, gitu ya. Misalnya untuk rasio data, kita lebih cocok pakai grafik yang mana nih dibandingkan dengan yang nominal data. Nah, maka dari itu setelah kita mengumpulkan data, mengkolek data, apakah dia sensus ataupun sampling, gitu, apakah observation, apakah dia melakukan survei, kita harus identifikasi dulu data tersebut, yang mana rasio, yang mana interval, dan yang mana ordinal maupun nominal. Kita lihat sama-sama. Kalau nominal itu biasanya sebenarnya itu adalah skala kategorikal, variabel kategorikal, variabel kategoris. Ya, ini merupakan variabel yang tipenya tidak dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kelas-kelas. Ya, pada umumnya skala nominal ini sering digunakan sebagai variabel kelas dalam klasifikasi. Seperti itu. Nah, karakteristik dari variabel nominal itu dia tidak bisa dikuantifikasi. Ya. Dalam kata lain, tidak bisa melakukan perhitungan, tidak bisa kita lakukan perhitungan aritmatika, gitu ya. Kita cuma bisa ada berapa banyak, misalnya ini ya, contohnya variabel nominal, jenis kelamin. Kalau kita punya data laki-laki dan perempuan, variabel nominal itu cuma bisa dihitung, ada berapa banyak sih laki-lakinya, ada berapa banyak perempuannya, seperti itu. Dia tidak bisa dilakukan proses aritmatika, misalnya ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi, nggak bisa. Karena dia bentuknya bukan angka, biasanya bentuknya adalah kelas-kelas, seperti itu. Ya, ini contohnya dari variabel nominal. Laki-laki, perempuan, warna rambut, tempat tinggal, golongan darah, agama, dan lainnya. Itu adalah skala nominal. Nah, skala nominal ini dia alat statistiknya atau cara kita menginterpretasikannya, kita bisa menggunakan yang namanya bar chart dan pie chart. Seperti itu ya. Jadi, skala nominal kita bisa menggunakan grafik bar chart dan pie chart-nya. Nah, kalau skala ordinal itu adanya keterurutan, adanya level kecil ke besar, rendah ke tinggi, seperti itu ya. Nah, itu adalah skala ordinal. Jadi skala yang mengukur variabel dalam urutan variabel. Misal, itu adalah pendidikan ya. Pendidikan itu kan dari jenjang TK, SD, SMA, SMP, SMA itu kan ada sesuatu yang terurut. Ya, ada sesuatu yang terurut. Makanya di sini dibilang dia mirip dengan order. Original terdengar mirip dengan order. Ada sesuatu yang terurut dari level kecil ke besar, seperti itu. Misalnya apalagi rating makanan atau rating driver di aplikasi Gojek itu kan adalah skala ordinal ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 seperti itu. Nah, kemudian skala ordinal ini kita tidak bisa mencari rata-ratanya ya.
karena nilai variabel tersebut tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Di sini kita hanya bisa menentukan median dan modusnya saja, seperti itu. Nah, kita lihat lagi, ini contoh ya, pendidikan, bagaimana kepuasan. Nah, ini sama masih bisa menggunakan bar chart dan pie chart untuk skala ordinal. Nah, kalau skala interval ini variabelnya serta perbedaannya diketahui. Jadi skala interval ini urutan variabelnya dan perbedaannya diketahui. Kemudian variabel yang ada pada skala ini dapat dihitung perbedaannya atau berupa konstan. Jadi dia setiap nilainya itu konstan ya. Perbedaannya atau selisihnya itu nilai konstan. Dan salah satu ciri skala interval itu tidak ada titik nol atau titik absolut dari data. Misalnya kita punya skala interval suhu. Ketika kita menyatakan suhunya adalah 0 derajat Celcius, artinya ya benar-benar suhunya 0 derajat Celcius. Ada, suhu 0 itu ada. Kan makanya di sini dia tidak ada titik nol atau titik absolut dari data. Tapi kalau kita berbicara nanti yang namanya skala rasio, misalnya kita ingin mengatakan jarak rumah saya dengan sekolah itu 0 km. Itu kan artinya ya emang nggak ada jaraknya gitu ya. Artinya benar-benar dempet seperti itu. Artinya titik nol absolutnya itu ada. Sedangkan interval itu nggak ada titik nol absolutnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh interval. Suhu 21 sampai 25, 20 24, 20 sampai dengan 24, ini adalah kita sebut dengan skala interval. Oke, berapakah penghasilan Anda? Ya, jadi nanti kalau bentuknya adalah berupa interval, itu biasa kita sebut adalah skala interval. Ya. Nah, sedangkan skala rasio itu adalah skala yang sering digunakan dalam analisis data. Ya, skala ini mirip dengan skala interval, tapi skala ini memiliki kelebihan yaitu bisa melakukan operasi aritmatika, ya. Dapat menggunakan operasi perkalian, pembagian, dan dia juga memiliki yang namanya nilai absolut zero, seperti itu. Ya. Nah, ini perbedaan secara detail antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu hanya kita tahu modusnya saja. Ya, kita tahu modnya. Misalnya tadi laki-laki dan perempuan. Data yang paling banyak yang mana? Modusnya yang mana? Laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, itu nominal. Kalau ordinal itu ada urutan variabelnya, kita tahu modusnya dan kita tahu nilai tengahnya, mediannya. Nilai tengahnya kan artinya dari data yang terurut itu nilai tengahnya yang mana? Kita bisa tahu gitu ya. Sedangkan interval itu urutannya ada, modusnya ada, mediannya ada, minnya ada, perbedaan antar variabel dapat dievaluasi, penambahan dan pengurangan bisa, tetapi intervalnya tidak bisa dilakukan perkalian maupun pembagian variabel, dan dia tidak adanya nol mutlak. Nah, ini yang rasio. Rasio ini yang bisa digunakan seluruhnya. Itu ya karakteristiknya rasio. Nah, inilah perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Nah, ini saya langsung tanya aja ya. Ada 10 data. Nomor telepon, tahun kabisat, jumlah uang yang dihabiskan untuk pemeriksaan, skor pada ujian akhir statistik, peringkat buku, belanja online, panas diukur dalam derajat Celcius, tangan kiri atau tangan kanan, tingkat kepuasan, kemudian kota kelahiran. Kita lihat ini masuk ke skala yang mana saja. Kita tanya ke Haikal Fahrezi. Coba Haikal. Mana ya slide-nya? Ini gitu. Haikal. Tadi mana slide-nya? Haikal, mau nyoba yang mana? Haikal. Halo Haikal, Iya, ada? Bu. Iya, Bu. Oke, mau nyoba yang skala yang mana? Mau yang nomor 1, 2, 3, atau 10? Mau yang mana? Atau berurut aja biar nggak pusing. Yang 1 tuh. Nomor telepon masuk ke skala Iya. mana, Haikal? Nomor telepon.
Skala nominal, ordinal, atau interval atau rasio? Kalau menurut Haikal apa? Jawab aja, nggak apa-apa. Jawab saja. Kalau nomor Nanti telepon selanjutnya itu eh, nomor telepon. Pak Gunawan boleh menjawab nomor 2. Kemudian nanti David Aprilio boleh menjawab nomor 3. Nomor Ordinal telepon Siti itu nomor 2 ordinal. nomor, Boleh. Siapa dulu nih? Haikal dulu deh, boleh. Haikal. nomor saya telepon menurut apa, saya Haikal? nomor telepon itu skala nominal, Bu. Oke, benar, skala nominal. Kenapa? Walaupun dia bentuknya angka, tapi kan telepon nggak akan kita cari rata-ratanya kan? Nggak akan kita kalikan nomor telepon kan? Nggak akan kita Iya, lakukan benar, Bu. pengurangan atau pembagian kan? Maka nomor telepon ini masuk ke dalam skala nominal. Oke, kita lanjut ke Pak Gunawan. Kalau untuk tahun Ordinal, Bu. kabisat ini Ordinal, Bu. ordinal. Udah Oke. bisa diurutkan. Ordinal atau interval? Ordinal, Bu. Bukan interval. (2008 2012) itu kita Oh, bisa bisa nyari juga. selisihnya nggak, Pak? Eh, Ingat tadi ada perbedaannya. distance-nya, ada distance-nya sih. Ada distance-nya sih. kalau- Bisa Ya, kalau ordinal dia cuma boleh punya ada mode, median, sama urutan variabel aja. Tapi kalau tahun kita kan bisa cari ya rata-ratanya, Tapi bisa operasi cari. aritmatik nggak bisa jalan, Bu. Operasi aritmatiknya kan nggak jalan. Bisa, tapi hanya penambahan dan pengurangan saja. Oh, gitu. Ini. Oke. Ya, tapi perkalian Iya. pembagian tidak, itu masuknya ke rasio. Jadi tahun kabisat itu akan lebih cocok untuk interval. Interval. Oke, Bu. Ya, sip. Kita lanjut tadi. David Aprilio. Nah, slide-nya kita ini. David, Iya, Bu. Untuk nomor kalau 3, jumlah uang yang dihabiskan untuk apa ini ya, jumlah uang lah intinya. Maksudnya apa? interval, Bu. Hah? Interval. Jumlah uang itu bisa nggak dilakukan perkalian? Rasio itu, Bu. Bisa. Ya, berarti sebenarnya nomor 3 itu masuknya rasio. Jadi ketika teman-teman menentukan skala itu, lihat tadi ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri sebelumnya. Kalau dia bisa dilakukan perkalian, pembagian, itu udah masuknya ke rasio. Ya. Nah, gitu ya David ya. Oke, sekarang coba Mbak Siti Robiah. Nomor 4, masuknya kemana? Halo, Mbak Siti, ada? Ada nggak? Maaf, saya Nomor 4 sudah ini. Oke, coba. Nomor 4 masuknya yang mana? Skor pada ujian akhir statistik. Masuknya ke mana Mbak Siti? Atau Mbak Virgin? Nomor 4 ini masuk ke skala pengukuran apa? skala rasio. Rasio, ya. Oke, Iya. benar. Karena dapat Kita dihitung. lanjut. Ya, kita dapat menghitung ya. Kemudian kita lanjut, Mas Jeffrey. Ini nomor 5. Masuk ke skala apa? Halo? Iya, loh. Loh, Bu. Masuk ke skala mana nih, Mas Jeffrey? Soal nomor 5. Nomor 5. Kecil banget suaranya. Nominal, ordinal, rasio, atau interval? Nomor 5, peringkat buku. Interval, Bu.
bisa diurutkan. Masuk ke skala ordinal ya. Oke, masuk ke skala ordinal. Kita lanjut ke Raya Rizkian. Belanja online, ya atau tidak? Masuk ke skala mana? Nominal. Masuk ke skala Nominal. nominal. Oke. Kita lanjut ke MP ini siapa ya? Muhammad Akil. Ya, Bu. Muhammad Akil. Nih, Halo. soal nomor 7. Masuknya kemana? Interval. Interval. Oke, benar. Kita lanjut ke Muhammad sampingnya tadi. Muhammad siapa tadi? Muhammad Najib. Oke, Muhammad Najib. Nomor berapa Bu tadi? Nomor 8. Itu masuknya nominal Bu. Nominal. Oke, benar ya. Kita lanjut Muhammad Hazel. Nomor 9. Muhammad Hazel masuknya nomor 9 apa? Tingkat kepuasan? Itu interval. Tingkat kepuasan masuknya ordinal, ya kan? Enggak ada Suka, jaraknya tidak itu. Ya, ini kan kita tidak bisa, tidak ada perbedaan, kita tidak bisa menghitung selisihnya kan kalau tingkat kepuasan itu kan. Kota kelahiran, Rifan, coba Rifan. Halo, Rifan Muhammad Hidayat, ada? Atau Anissa Fitri, kota kelahiran masuknya apa? Nominal, interval, ordinal, atau rasio, Anissa? Nominal. Nominal ya, oke. Berarti alhamdulillah sudah paham semua perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Gampangnya itu lihat tabel ini aja dalam menentukan. Jadi ketika ada proses bisa dilakukan proses aritmatika perkalian dan pembagian, dan dia memiliki nol mutlak, itu artinya adalah rasio. Selain itu, kita lihat lagi perbedaannya. Kalau interval berarti dia bisa dilakukan selisihnya kita tahu, dan dia biasanya konstan. Ya. Oke, kita lanjut ke pemanfaatan data. Ini review sedikit. Jadi pemanfaatan data itu banyak bisa dimanfaatkan gitu ya. Ada yang namanya product development, predictive maintenance, customer experience, machine learning, dan operational efficiency, dan terakhir adalah drive innovation. Jadi kalau kita berbicara product development berarti pada saat ingin membuat yang namanya product development, ketika produk itu pengen dikembangkan lebih lanjut gitu ya, kita bisa memanfaatkan data, kita bisa lakukan analisis data. Kira-kira yang lagi tren saat ini itu seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari analisis atau pemanfaatan data. Kemudian kalau kita berbicara predictive maintenance, berarti di sini berbicara terkait biasanya digunakan di pabrik-pabrik nih. Sebelum mesin itu rusak, kita sudah bisa memprediksi nih kapan dia akan rusak dan seharusnya tanggal servisnya itu di tanggal berapa. Nah, itu kita bisa lakukan dengan melakukan analisis atau kita lakukan predictive maintenance seperti itu, sehingga memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatannya. Kemudian pemanfaatan data berikutnya itu adalah customer experience. Kalau berbicara customer experience berarti kita menawarkan produk secara personal ataupun untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Misalnya salah satunya adalah voucher gitu ya, diskon di aplikasi-aplikasi online yang teman-teman gunakan. Itu adalah salah satu customer experience untuk meningkatkan loyalitas pengguna seperti itu. Nah, kemudian machine learning di sini berhubungan dengan bagaimana data itu bisa dimanfaatkan untuk melatih mesin untuk belajar, artinya untuk memodelkan sesuatu, ya, memodelkan sesuatu apakah dia recommender system atau dia melakukan prediksi data seperti itu. Kita bisa memanfaatkan data tersebut menjadi data training dan data testing seperti itu.
Kalau operational efisiensi berarti di sini berhubungan dengan pemanfaatan data yang mana data itu bisa menekan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah drive innovation. Di sini data juga bisa dimanfaatkan untuk yang namanya membuat sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan, ya, terkait keuangan dan perencanaan. Jadi pada saat kita ingin membuat suatu inovasi pada sebuah produk, misalnya di situ kita bisa melakukan analisis terhadap data yang dimiliki pada perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pemanfaatan data yang mungkin bisa saya jelaskan karena pemanfaatan data itu banyak ya. Data itu bisa dimanfaatkan khususnya gitu ya untuk pengambilan keputusan sebenarnya. Jadi pada saat kita menganalisis data, kita memberikan insight kepada manajer atau level-level atas untuk pengambilan keputusan yang akan mereka ambil seperti itu. Ya. Nah, itu adalah terkait materi kedua, pekan kedua. Di sini teman-teman sudah bisa mengerjakan tugasnya dan ada beberapa yang sudah mengerjakannya. Di sini mencari data di internet terkait data kualitatif, kuantitatif diskrit, kuantitatif kontinu. Silakan cari dan jangan lupa tambahkan sumbernya ya. Jangan lupa source atau sumbernya itu dari mana data itu didapatkan. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF-nya saja. Oke, itu adalah materi pekan kedua, gitu ya. Materi pekan ketiga saya review sedikit. Nanti teman-teman boleh dipelajari lagi. Silahkan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, tadi sudah saya sedikit menyinggung ya, bagaimana caranya kita mengambil data dan melakukan sampling gitu ya. Salah satu cara untuk melakukan sampling itu kan tadi dijelaskan di materi pekan kedua itu adalah random sampling. Nah, nanti di sini akan dijelaskan beberapa teknik dalam sampling seperti itu ya. Kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran di pekan ketiga ini memahami sumber data, klasifikasi data, dan langkah-langkah bekerja dengan data. Ya, jadi di sini berhubungan dengan memahami tahapan dalam pengambilan data dan desain eksperimen. Kontennya nanti kita akan belajar bagaimana merancang sebuah studi statistik, kemudian kita juga mengumpulkan data. Jadi tadi sudah tahu ya, ada kalau di pekan sebelumnya saya menyebutkan yang namanya observasi dan survei. Nah, itu adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data. Kemudian bagaimana kita merancang sebuah eksperimen, dan yang terakhir kita coba ada beberapa metode sampling yang akan dijelaskan seperti itu. Oke, nah di sini bisa kita lihat desain studi statistik ini berhubungan atau bertujuan dalam mengumpulkan data dan kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan. Ya, jadi studi statistik ini dari mengumpulkan sampai dengan menginterpretasikan data tadi, sehingga data itu bisa dimanfaatkan para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan. Nah, karena statistik itu berhubungan dengan sampling, berarti kita harus memastikan bahwa studi statistik yang kita lakukan itu benar-benar valid dan andal, sehingga studi statistik yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang akan mengambil keputusan terhadap data yang kita interpretasikan, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya ada apa saja? Langkah-langkah dalam mendesain studi statistik. Yang pertama itu adalah identifikasi variabel dan populasi. Di sini teman-teman harus jelas dulu ingin meneliti apa, gitu ya. Misal ingin meneliti tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan, itu kan variabelnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu variabel yang ingin diteliti itu apa. Kemudian siapa atau apa yang menjadi objek penelitiannya, gitu ya. Oh, misalnya kita ingin melihat tingkat pengangguran, itu ada variabelnya. Objeknya misalnya adalah penduduk Jawa Tengah. Berarti kita ingin melihat tingkat pengangguran di Jawa Tengah, seperti itu. Nah, itu yang pertama harus teman-teman definisikan terlebih dahulu. Identifikasi variabel dan populasinya.
Kemudian tahap selanjutnya itu adalah rencana atau pengumpulan data. Bikin rencana rinci dalam mengumpulkan data. Apakah collecting datanya menggunakan survei? Apakah collecting datanya melakukan observasi? Apakah collecting datanya melakukan eksperimen gitu ya? Nah, itu harus dibuat secara rinci bagaimana teman-teman melakukan pengumpulan data terhadap tadi variabel dan objek yang telah teman-teman definisikan. Kemudian langkah ketiganya kumpulkan datanya, langkah keempat deskripsikan datanya. Di sini teman-teman akan melakukan yang namanya statistik deskriptif tadi. Nah, biasanya nanti teman-teman di pekan berikutnya akan belajar statistik deskriptifnya itu misalnya contohnya mencari mean, median, modus, ya, variansi, standar deviasi, seperti itu. Itu adalah teknik statistik deskriptif. Nah, kemudian selanjutnya tadi setelah deskriptif statistik, maka tafsirkan datanya dengan melakukan inferensial statistik, yaitu menarik kesimpulan. Nah, inferensial tadi caranya macam-macam. Ada uji hipotesis, ada interval kepercayaan, ada regresi gitu ya untuk menarik kesimpulan. Sehingga dengan sampel yang ada, kita menarik kesimpulannya itu valid gitu ya, mewakili populasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah identifikasi kemungkinan errornya ya, karena pasti akan ada namanya potensi kesalahan, baik berupa metode samplingnya atau salah mengukurnya atau salah menentukan skala pengukurannya, gitu ya, ataukah ada bias dalam tahapan-tahapan yang tadi seperti itu ya. Maka studi statistik yang baik itu tidak hanya mengumpulkan data sembarangan, tetapi harus terencana, terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga hasil studi statistiknya valid dan juga handal seperti itu. Nah, ini beberapa macam jenis pengumpulan data. Yang pertama itu adalah observasi. Kalau observasi ini artinya peneliti mengamati dan mengukur karakteristik yang menjadi perhatian dari sebagian populasi tanpa mengubah kondisi yang ada. Jadi kalau observasi itu tidak boleh mengubah kondisi yang ada. Jadi benar-benar mengamati dan mengukur karakteristik yang menjadi perhatian. Nah, misalnya sebuah studi observasi dilakukan dengan cara para peneliti mengamati dan mencatat perilaku anak-anak hingga usia 3 tahun ketika memasukkan benda non-makanan ke dalam mulut. Jadi di situ tidak boleh yang ada namanya mengubah kondisi yang ada. Itu adalah observasi. Nah, kemudian kalau eksperimen, ya, kalau di sini kita berbicara eksperimen, berarti di sini memberikan perlakuan tertentu. Jadi nanti ada kelompok kontrol, gitu ya, ada treatment ya. Pada eksperimen itu ada treatment, yaitu kita membandingkan kelompok kontrolnya. Gitu ya, membandingkan kelompok kontrolnya di mana tidak ada perlakuan yang diberikan. Sebagian populasi lain bisa digunakan sebagai kelompok kontrol di mana tidak ada perlakuan yang diberikan. Kemudian di eksperimen ini juga terkenal yang namanya placebo. Jadi placebo itu adalah bisa menggunakan placebo untuk memastikan perbedaan hanya berasal dari perlakuan bukan faktor psikologis. Gitu ya. Misalnya kita ingin melihat pengaruh obat tidur terhadap waktu tidur seseorang misalnya. Yang satu kita kasih beneran obat tidur, kemudian yang satu kita ngasih seperti obat tapi vitamin gitu. Takutnya kita pengen tahu tuh sebenarnya ada persepsi yang lain nggak sih orang telat tidur itu gara-gara apa gitu. Jadi ada kelompok kontrolnya, kita bisa mengontrol itu. Jadi kalau eksperimen itu ada kondisi yang kita ubah gitu ya, ada kondisi yang kita amati. Jadi memberi perlakuan lalu mengukur dampaknya ya. Jadi placebo itu perlakuan palsu. Jadi perlakuan palsu atau substansi tanpa efek medis. Tadi misalnya apa ya tadi yang contohnya saya bilang yang obat tidur itu, atau contohnya adalah terkait sakit kepala gitu ya. Kelompok perlakuan itu diberi obat yang mengandung bahan aktif, sedangkan kelompok kontrolnya diberi pil gula atau placebo atau palsu yang mirip dengan obat asli. Jadi jika kelompok perlakuannya lebih cepat sembuh daripada kelompok placebonya, placebo itu adalah kelompok kontrolnya, maka bisa dikatakan obat tersebut benar-benar efektif. Jadi kita
kita melakukan perubahan kondisi, kita membandingkan gitu ya kalau eksperimen itu ya. Nah, kalau misalnya simulasi, beda lagi. Simulasi itu adalah meniru kondisi nyata dengan membuat model matematisnya. Contohnya di sini melakukan uji tabrakan mobil dengan boneka. Nah, itu adalah disebut simulasi. Ataupun contohnya kayak teman-teman melakukan tes SIM mobil. Nah, itu kan melakukan simulator ya. Kita menggunakan simulator. Itu adalah simulasi. Nah, sedangkan survei itu adalah metode penelitian untuk menggali informasi dari populasi dengan mengajukan pertanyaan. Survei itu terkadang bisa pakai form online atau kita melakukan wawancara. Nah, itu adalah survei. Jadi kita menggali informasi dari populasi dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ini contohnya untuk case yang pertama. Studi pengaruh perubahan pola penerbangan terhadap jumlah kecelakaan. Berarti di sini kita melakukan simulasi kan, nggak mungkin kita lakukan eksperimen, ya kan? Kalau untuk kasus yang pertama, mungkin kita langsung eksperimen penerbangan terhadap kecelakaan pesawat, nggak mungkin. Pasti di sini kita akan melakukan yang namanya teknik simulasi. Kasus yang kedua, pengaruh makan oatmeal terhadap penurunan tekanan darah. Nah, ini bisa kita lakukan eksperimen. Nanti kita bikin kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Yang mana yang satu kita kasih oatmeal, yang satu tidak kita kasih oatmeal. Kita kasih sesuatu yang sebenarnya kandungannya tidak sama dengan oatmeal misalnya. Nanti kita bandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, studi bagaimana murid kelas 4 memecahkan sebuah teka-teki. Berarti di sini kita lakukan observasi. Ya, kita kasih beberapa teka-teki, nanti kita lakukan observasi terhadap murid kelas 4 tersebut. Ya. Kemudian studi tingkat persetujuan warga AS terhadap presiden AS. Di sini kita lakukan survei. Berarti kita wawancara misalnya atau kita menyebarkan form. Nah, itu adalah survei. Ya. Oke. Kemudian diminta menentukan metode pengumpulan data dan untuk dua studi ini, studi tentang pengaruh olahraga terhadap penyembuhan depresi, yang kedua studi tentang keberhasilan lulusan dari sebuah universitas besar dalam mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun lulus. Kemudian identifikasi fokus penelitiannya, identifikasi populasi penelitian, dan pilih metode pengumpulan data. Ya. Fokus penelitian untuk studi pertama itu adalah pengaruh olahraga dalam mengurangi depresi. Jadi kita definisikan dulu fokusnya, yaitu pengaruh olahraga dalam mengurangi depresi. Kemudian populasinya berarti semua orang yang mengalami depresi. Ya. Jadi populasi dari fokus ini adalah semua orang yang mengalami depresi. Kemudian yang ketiga itu adalah eksperimen. Misalnya kelompok pasien diberi perlakuan berupa olahraga, lalu diukur tingkat depresinya. Sedangkan kelompok lainnya tidak. Gitu ya. Nanti kita bandingkan. Kita bisa menggunakan eksperimen, metode pengumpulan data dengan eksperimen. Kemudian untuk studi kedua, lulusan dan pekerjaan, maka fokusnya ini adalah tingkat keberhasilan lulusan universitas besar dalam mendapatkan pekerjaan 1 tahun setelah lulus. Populasi berarti semua lulusan universitas besar. Metodenya di sini kita bisa melakukan survei, misalnya dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara lulusan untuk mengetahui status pekerjaan mereka. Nah, seperti itu. Jadi, dalam mendefinisikan studi dalam mengumpulkan data, itu lebih gampang kita nge-breakdown-nya dari fokus penelitiannya. Fokusnya apa, populasinya apa, dan metodenya seperti apa. Gitu ya. Ini 2 contoh. Dan berikutnya itu adalah desain eksperimental ya. Kalau kita berbicara desain eksperimental itu adalah untuk menghasilkan hasil yang bermakna dan tidak bias gitu ya. Hasil yang bermakna dan tidak bias. Eksperimen harus dirancang dan dijalankan dengan hati-hati ya. Jadi eksperimen itu harus kita rancang dan kita jalankan dengan hati-hati sehingga dia tidak ada biasnya seperti itu. Biasnya itu berarti bias ya antara yang kita lakukan eksperimennya. Nah, 3 elemen kuncinya itu adalah kontrol, randomisasi, dan replikasi. Gitu ya. 3 kunci dari desain eksperimen itu adalah kontrol, randomisasi, dan replikasi. Kalau kontrol memastikan hanya faktor yang diuji yang mempengaruhi hasil. Kalau randomisasi membagi perlakuan secara acak agar tidak ada pola tersembunyi yang mempengaruhi.
Kalau replikasi itu berhubungan dengan mengulangi eksperimen agar hasilnya konsisten dan dapat dipercaya. Nah, itu adalah 3 elemen kunci yang ada di eksperimen, gitu ya. Karena di sini dikatakan bahwa hasil eksperimen dapat dirusak oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah variabel pengganggu atau confounding. Contohnya ini kita lihat. Seorang pemilik kedai kopi ingin menarik lebih banyak pelanggan dengan merenovasi tokonya menggunakan warna-warna cerah. Pada saat yang sama, sebuah pusat perbelanjaan baru dibuka di dekatnya. Jika bisnis di kedai kopi meningkat, tidak bisa ditentukan apakah hal itu disebabkan oleh warna baru atau oleh pusat perbelanjaan baru. Pengaruh warna dan pusat perbelanjaan tersebut menjadi tercampur atau confounding. Gitu ya. Pada saat kita melakukan eksperimen pun kita harus yang namanya menghindari yang namanya variabel pengganggu atau confounding variabel. Sehingga kalau dari kasus kedai kopi ini dia tidak bisa menarik kesimpulan sebenarnya si bisnisnya itu ramai gara-gara dia ngecat warna baru atau karena ada pusat perbelanjaan, jadi nggak jelas, jadi bias gitu ya, jadi bias informasinya. Nah, kemudian faktor lain di hasil eksperimen itu adalah efek placebo. Jadi, efek placebo itu terjadi ketika seorang subjek bereaksi positif terhadap placebo, padahal sebenarnya subjek tersebut tidak menerima pengobatan yang mengandung obat sama sekali. Nah, jadi misal tadi kita ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Ternyata kelompok kontrol yang tidak dilakukan eksperimen sesuai dengan fokus kita, dia ada reaksi. Nah, itu yang disebut dengan efek placebo. Ada reaksi kayak tadi, reaksi obat tidur gitu ya. Dia misalnya jadi cepat tidur, padahal dia nggak diberikan obat tidur gitu ya. Berarti kan itu ada reaksi positif. Artinya kenapa nih bisa kayak gitu, padahal dia nggak diberikan. Maka caranya biar tidak terjadi efek placebo, kita menggunakan teknik blinding. Blinding itu ada 2, single blinding atau double blinding. Kalau single blinding yang blind artinya peneliti itu tahu grup-grupnya, treatment untuk grup ini grup perlakuan, ini grup kontrol seperti itu. Sedangkan si objeknya itu ya, objeknya itu dia tidak tahu, misalnya dia lagi diberlakukan dia sebagai kelompok perlakuan atau kelompok kontrol seperti itu. Itu single blinding. Cuma penelitinya saja yang tahu. Sedangkan double blinding dua-duanya ya, maupun peneliti dan partisipan tidak tahu treatment setiap grupnya. Jadi intinya dia di sini baik peneliti maupun subjek tidak mengetahui apakah subjek menerima perlakuan atau placebo. Ya, jadi penelitian baru diberitahu setelah semua data terkumpul. Desain eksperimen jenis ini lebih disukai oleh para peneliti karena mengurangi bias. Ya, cara untuk menghilangkan efek placebo ini kita gunakan yang namanya teknik blinding. Ada single dan double blinding. Nah, kemudian teknik lain yang bisa digunakan agar tidak bias itu adalah randomisasi, yaitu proses acak ya. Jadi kita penempatan subjek itu secara acak. Nah, randomisasi pun di sini kita bisa bagi 2. Yang pertama adalah desain acak penuh, complete randomized design. Yang kedua adalah randomized block design. Jadi kalau desain acak penuh ini misalnya gini ya, ada sekelompok umur. Di sini dibilang seorang peneliti ingin menguji efek minuman penurun berat badan baru dapat membagi. Nah, kalau dia desain acak penuh, dia nggak ngelompokin berdasarkan umur. Jadi di seluruh data orang yang meminum penurun obat badan itu, dia ambil secara random aja, secara acak. Itu yang disebut dengan completely randomized design. Tapi kalau randomized block design, ya, block design itu dikelompokkan berdasarkan tertentu. Misalnya kalau ini berdasarkan umur, interval umur gitu. Misalnya nanti juga berdasarkan jenis kelamin. Berarti kalau dikelompokkan itu disebut dengan randomized block design, gitu ya. Jadi nanti dia ambil randomnya berdasarkan setiap blok itu. Jadi kontrol dan treatmentnya diambil random di dalam setiap blok ini. Ya, itu yang membedakan antara completely randomized dan randomized block.
Nah, kemudian ada lagi match pairs design, desain pasangan yang dicocokkan. Jadi kalau jenis desain ini ya di sini di mana subjek dipasangkan berdasarkan suatu kesamaan. Misalnya kayak gini nih, sampelnya ini ya. Kemudian ketika dilakukan match pair, dia akan dipasangkan sama-sama female dan umurnya berdekatan 40 sampai 42. Ini sama-sama male umurnya 20 sampai 21. Sama-sama male umurnya 30, sama-sama female umurnya adalah 28. Jadi dipasangkan dari sampel yang ada ini. Kemudian nah, itu yang disebut dengan match pair design gitu ya. Kita memasangkan berdasarkan kecocokan ya antar sampel yang ada gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan match pair, dilakukan studi group atau kelompok studi. Nah, ada yang namanya compound Z group atau kelompok kontrol, ada yang namanya placebo group gitu ya. Ini yang kita bagi lagi antara kelompok kontrol dan kelompok placebo. Jadi setiap pasangan ini diambil salah satunya. Misalnya yang ini yang masuk ke kelompok kontrolnya adalah yang female 42. Kalau ini male 20. Kalau yang ini yang diambil adalah female 28. Kalau ini age 30. Ini juga. Jadi dia ngambil secara acak satu di setiap pasangan ini. Nanti dibagi yang mana kelompok kontrolnya, kemudian yang mana kelompok placebo-nya. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan match pair design. Nah, kemudian kita kenal juga yang kita sebut dengan replication. Replication ini sebenarnya kita melakukan pengulangan eksperimen. Kalau teman-teman sering menggunakan machine learning, biasanya dilakukan pengulangan misalnya epoch berapa kali dilakukan pengulangan, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa sampel yang kita ambil itu benar-benar valid seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan replication. Kemudian di sini contohnya sebuah perusahaan ingin menguji efektivitas permen karet terhadap membantu orang berhenti rokok. Kemudian yang pertama itu perusahaan memilih 10 orang dewasa yang merupakan perokok berat. Kemudian 5 orang diberi permen karet baru dan 5 orang lainnya diberi placebo. Placebo itu artinya permen karet palsu gitu ya. Setelah 2 bulan, subjek dievaluasi dan ditemukan bahwa kelima subjek yang menggunakan permen karet baru berhenti merokok. Nah, kemudian desain eksperimen kedua, perusahaan memilih 1.000 orang dewasa yang merupakan perokok berat, subjek dibagi ke dalam blok berdasarkan jenis kelamin, perempuan diberi permen karet baru, dan laki-laki diberi placebo. Setelah 2 bulan, sejumlah besar subjek perempuan berhenti merokok. Nah, ini diminta untuk identifikasi masalah potensialnya dari desain eksperimen ini. Kalau untuk yang pertama, ini ukuran sampelnya terlalu kecil. Ya, jadi kalau ingin menguji efektivitas permen karet baru, 10 orang dewasa ini tidak merepresentasikan populasinya. Jadi sampelnya terlalu kecil. Jadi masalah potensial dari desain eksperimennya itu adalah sampel terlalu kecil. Sedangkan kelompok 2 ini masalah potensial dari desain eksperimennya itu adalah kelompok tidak seimbang. Ya, kalau mau dilakukan blok harusnya ambil random dulu untuk kelompok kontrol dan kelompok placebo-nya. Harus ada random di perempuan dan random di laki-laki sebagai kelompok kontrol, dan dia juga di random lagi untuk placebo-nya antara perempuan dan laki-laki. Kalau ini kan tidak ya, perempuan diberikan kelompok perlakuannya, sedangkan laki-laki diberikan ke kelompok placebo-nya atau kelompok kontrolnya. Berarti kan itu bisa jadi bias ya. Permen karet baru mungkin lebih efektif pada perempuan dibanding laki-laki atau sebaliknya. Subjek bisa dibagi berdasarkan blok jenis kelamin, tetapi dalam setiap blok pembagian ke kelompok perlakuan dan kontrol harus dilakukan secara acak seperti itu. Jadi mungkin terjadi bias gitu ya di desain eksperimen yang kedua ini. Nah, ini contoh berikutnya, nanti teman-teman bisa baca ya, terkait desain eksperimen dari contoh ini, seperti itu. Nah, ini sedikit sampling teknik, tadi sudah jelaskan perbedaan sensus sama sampling, kemudian di sini bias sampling itu disebut dengan bahwa sampel itu tidak mewakili populasi. Contohnya ini, dia ingin
melakukan penelitian terhadap 18 sampai 22 tahun mahasiswa. Padahal belum tentu di seluruh dunia itu umur 18 sampai 22 itu merupakan mahasiswa. Misalnya range-nya mungkin bisa berbeda-beda seperti itu ya. Itu makanya disebut dengan bias sample. Nah, ini contoh yang pertama, random sampling ya. Jadi ambil data secara acak aja dari populasi yang ada. Itu yang disebut dengan random sampling. Kemudian ada sampel berstrata. Kalau sampel berstrata ini, stratify sampling ini, dia diambil sampel ketika sudah dikelompokkan. Misalnya kelompok pertama, di sini dia pengen apa sih? Tentang fokus penelitian populasi dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok. Oh, dia pengen lihat untuk mengumpulkan sampel berstrata jumlah orang yang tinggal di rumah tangga Westridge County, Anda bisa membagi rumah tangga. Nah, di sini dia membagi kelompoknya berdasarkan tingkat sosial ekonominya. Jadi setiap kelompok ini diambil samplingnya. Ya, setiap kelompok ini nanti diambil samplingnya. Itu yang disebut dengan stratify sampling. Kalau cluster sampling, datanya di clustering dulu. Clustering itu artinya dibikin zona, karena setiap zona ini memiliki kedekatan yang sama. Yang dilakukan sampelnya itu hanya, yang dilakukan analisis datanya hanya salah satu zona nyata. Salah satu atau beberapa zona saja. Ini mungkin di QuickCount itu biasanya dia akan menggunakan clustering sampling ini. Dia hanya mau mengambil beberapa zona saja. Misalnya dia ngambil Jawa Barat saja. Mungkin Jawa Barat itu bisa memiliki jumlah warga yang hampir misalnya berapa persen Indonesia, maka dia hanya melakukan analisis atau sampling di Jawa Barat saja. Itu yang disebut dengan cluster sampling. Cluster-cluster ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Kalau systematic sampling, dia di sini biasanya dilakukan diberi nomor, kemudian misalnya data kedua, data ke 5 gitu ya, data ke 8 misalnya. Jadi dia ada ada interval yang teratur ya. Jadi setiap data itu diberikan nomor terlebih dahulu, kemudian nanti dia diambil secara interval teratur. Itu yang disebut dengan systematic sampling. Gitu ya. Oke, ini nanti silahkan dibaca case-case ini ya, solusinya apa dari teknik sampling yang dilakukan. Ya, ini juga case, nanti silahkan dibaca ya. Nanti kalau ingin ditanyakan boleh terkait case-case ini. Nah, ini adalah homework yang ketiga. Homework yang ketiga, saya memberikan beberapa studi. Nanti untuk yang soal pertama, teman-teman tentukan fokus penelitiannya, kemudian populasi penelitiannya, dan metode pengumpulan datanya dari 3 studi ini. Untuk poin yang kedua, di sini teman-teman mengidentifikasi masalah potensial pada saat melakukan desain eksperimen ini. Jadi di sini desain eksperimennya adalah petani menerapkan pupuk baru pada seluruh petak sebelah timur ladang dan membandingkan hasil panen dengan petak barat yang tidak diberi pupuk. Nah, itu adalah soal nomor 2. Sedangkan nomor 3 ini berhubungan dengan sampling. Ya. Dari 3 ini termasuk ke sampling yang mana? Ya. Dari 3 ini masuknya tadi apakah strata sampling, apakah random sampling, apakah dia masuk ke systematic sampling, dari 3 ini. Itu ya untuk PR di pekan ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan dikerjakan. Saya ingatkan lagi, ini adalah materi terakhir di sub CLO yang pertama. Maka untuk tugas-tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, homework 1, homework 2, dan homework 3 ini, maksimal pengumpulan adalah di tanggal 5 Oktober. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum mengerjakan homework 1, homework 2, dan homework 3, silahkan dikerjakan karena maksimal pengerjaan itu di minggu ini, di tanggal 5 Oktober untuk sub CLO yang pertama. Karena nanti di minggu keempat sudah masuk ke sub CLO yang kedua, maka tugas homework 3, 2, dan 1 akan saya tutup. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu Ya, boleh. mau tanya itu cara pengerjaan homework 3 itu ditulis di buku atau diketik di Word ya Bu? Boleh diketik aja.
Jadi diketik berdasarkan soalnya tetap dituliskan ya, biar saya bisa baca lagi gitu, nggak usah buka-buka slide. Jadi soalnya dituliskan, kemudian soal jawab seperti itu ya. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk homework 1, 2, dan 3 maksimal pengumpulan adalah di tanggal 5 Oktober. Tidak ada perpanjangan untuk tugas. Jadi diperhatikan lagi, tidak ada perpanjangan untuk tugas. Bagi mahasiswa yang belum mengerjakan homework 1 dan 2 dan 3 masih ada tersedia sekitar 6 hari lagi ya untuk mengerjakan. Dan deadline-nya itu enggak di jam 23.59, deadline-nya itu dicek lagi. Kalau tidak salah saya di jam 21 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja pertemuan kali ini. Nanti akan saya share kembali terkait materinya seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahami